Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Diana. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi operasi penjumlahan bilangan 4 angka. Yuk disimak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menghitung penjumlahan bilangan angka dengan benar. Nah, perhatikan ya. Penjumlahan bilangan 4 angka dapat dihitung dengan cara bersusun pendek dengan memperhatikan nilai tempat bilangannya. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Perhatikan contoh berikut. Bu Diana mempunyai dua bilangan yang akan kita jumlahkan, yaitu 1305 ditambah 2153. Berapa ya? Nah, cara penyelesaiannya kita pakai cara bersusun pendek. Kita jumlahkan tanpa meminjam. Nah, seperti ini caranya. Dari mana ya dapat kita hasilkan 3458? Caranya kita tambahkan satuan ditambah satuan, yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Lalu kita tambahkan puluhan ditambah puluhan, yaitu 0 ditambah 5 sama dengan 5. Lalu kita tambahkan ratusan ditambah ratusan, yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Lalu kita tambahkan ribuan ditambah ribuan, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi 1305 ditambah 2153 sama dengan 3458. Nah, kita perhatikan contoh berikutnya. Bu Diana punya dua angka lagi. Yang pertama 2416 ditambah 3123. Berapa ya hasilnya? Kita pakai cara bersusun ke bawah. Nah, sama seperti tadi. Satuan kita tambah dengan satuan, berarti 6 ditambah 3 sama dengan 9. Lalu puluhan ditambah puluhan, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu ratusan ditambah ratusan, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Lalu kita tambahkan ribuan ditambah ribuan, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2416 ditambah 3123 sama dengan 5539. Nah, sudah paham belum? Yuk kita coba lagi, perhatikan contoh berikut. 3101 ditambah 4637. Ayo siapkan buku tulis kalian dan pensilnya. Coba kita kerjakan bersama. Kita pakai cara bersusun ke bawah tanpa meminjam. Sudah siap? Ya. Kita pakai cara bersusun ke bawah. Satuan kita tambah dengan satuan, berarti 1 ditambah 7 sama dengan 8. Lalu puluhan ditambah puluhan, 0 ditambah 3 sama dengan 3. Lalu ratusan ditambah ratusan, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Lalu ribuan ditambah ribuan, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi 3101 ditambah 4637 sama dengan 7738. Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban Bu Diana? Wow, hebat! Kalian sudah mulai memahaminya. Berikutnya, Bu Diana punya soal cerita nih.
Coba disimak ya. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Dalam 10 menit, pelari tersebut telah menempuh jarak 4.530 meter. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah 3.400 meter. Berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut? Bagaimana ya cara mengerjakannya? Ayo siapkan pensil dan buku tulis kalian. Kita menggunakan cara bersusun ke bawah. Gimana ya cara penyelesaiannya? Nah, coba kita cocokkan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya ya? 4.530 ditambah 3.400. 4.530 jarak yang ditempuh pertama kali, sedangkan 3.400 adalah jarak yang ditempuh kedua kalinya. Nah, kita pakai cara bersusun ke bawah. Satuan, kita tambah satuan, berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu, puluhan ditambah puluhan, berarti 3 ditambah 0 sama dengan 3. Lalu, ratusan ditambah ratusan, berarti 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lalu, ribuan ditambah ribuan, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi, 4.530 ditambah 3.400 sama dengan 7.930. Nah, perhatikan soal cerita berikutnya. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perhatikan tabel berikut. Perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 1.200 kotak. Perusahaan B, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 3.000 kotak. Perusahaan C, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 4.800 kotak. Perusahaan D, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 3.250 kotak. Perusahaan E, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 2.200 kotak. Nah, kalian perhatikan tabelnya ya. Diana punya pertanyaan. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Kita perhatikan kembali tabelnya. Mana bilangan yang paling besar? Sudah ketemu? Ya, betul. Perusahaan C. Karena jumlah kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 4.800 kotak. Kalian hebat. Pertanyaan kedua. Perhatikan tabelnya lagi. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Kalian perhatikan mana yang menghasilkan susu kemasan paling sedikit. Sudah ketemu jawabannya? Ya, betul. Perusahaan A lah. Karena jumlah kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 1.200 kotak. Kalian hebat. Nah, pertanyaan berikutnya, masih perhatikan tabelnya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Berarti yang kalian perhatikan adalah jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan oleh perusahaan A dan D. Coba dihitung. Pakai cara susun ke bawah ya. Kita lihat jawaban kalian sama atau tidak dengan jawaban Budiana ya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, kita pakai cara susun ke bawah. Satuan ditambah satuan, berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0. Puluhan ditambah puluhan, berarti 0 ditambah 5 sama dengan 5.
Ratusan ditambah ratusan berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ribuan ditambah ribuan berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D adalah 4.450 kotak. Sudah sama dengan jawaban kalian? Wah, kalian memang hebat, anak-anak keren. Nah, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Dadah!